Selanjutnya, latihan kita adalah mengatur format surat keputusan kepala sekolah seperti yang ada pada tutorial ini. Ya. Jadi ini sama dengan video-video sebelumnya ya. Jika teman-teman ingin mengikuti latihan ini, silakan download dulu filenya. Nanti link downloadnya saya simpan di kolom deskripsi video ini. Ya. Nah, setelah download nanti akan dapat file seperti ini ya, surat keputusan kepala dinas. Ini tinggal klik kanan, kemudian pilih open. Jadi filenya seperti ini tidak akan kita ketik, tinggal kita atur formatnya sesuai dengan yang ada pada tutorial ini. Ya. Baik, kita mulai, kita kembali ke latihannya. Pertama yang akan kita lakukan, mengubah ukuran kertas kita ke ukuran kertas folio, ya, atau F4. Caranya, di tab menu layout, pilih tombol size, kemudian di sini pilih tombol More Paper Size. Ya, karena di sini belum ada ukuran kertas untuk folio atau F4. Jadi kita buat secara manual, klik tombol More Paper Size. Untuk lebarnya 21,59, sedangkan tingginya 33,02. Ya, ini ukuran kertas folio. Nah, jika sudah selesai, klik tombol OK. Jadi kertasnya ini agak panjang ke bawah ya, jika dibandingkan dengan kertas A4. Oke, selanjutnya kita kembali ke tutorialnya dulu. Kita akan mengatur semua baris ini ya, baris yang saya blok. Ini menggunakan line center ya, rata tengah. Kita blok baris pertama sampai baris ini, ya, ke 7 baris ini. Kemudian kembali ke tab menu home. Di bagian grup menu paragraf, pilih align center atau Ctrl E di keyboard. Oke, lanjut untuk ketiga baris ini, ya. Jika kita lihat tutorialnya, ini menggunakan huruf kapital. Ya, yang ketiga baris ini, selain dari itu, dia juga dicetak tebal. Oke, blok ketiga baris ini, kemudian pilih tombol change case, lalu pilih uppercase untuk mengubah ke huruf kapital. Lalu kita cetak tebal, Ctrl B di keyboard. Nah, untuk alamat, ini ada border di bawahnya, garis mengikuti panjang sisi margin. Ini kita blok untuk baris alamat. Lalu klik tombol border ya di bagian ini. Kemudian pilih border and shading. Di bagian style, di sini kita bisa memilih jenis border yang akan kita gunakan. Kita pilih yang ini. Kemudian untuk weight-nya, ini mengenai ketebalan bordernya ya. Kita turunkan 2 poin. Kemudian nonaktifkan untuk border bagian atas dengan cara diklik. Nonaktifkan juga border di sisi sebelah kiri. Begitu pula juga border di sisi sebelah kanan. Jadi tinggal kita sisakan di bagian bawah karena kita cuma butuhnya di bagian bawah. Setelah itu klik tombol OK. Nanti akan dapat hasil seperti ini. Oke, kita intip dulu tutorialnya.
Untuk baris ini cetak tebal dan menggunakan huruf kapital, kemudian underline. Nah, posisikan dulu kursornya di sini, kemudian kita enter satu kali. Lalu kita blok satu baris ini. Pilih change, kemudian pilih uppercase. Lalu dicetak tebal, kemudian cetak garis bawah, underline. Kemudian posisikan kursornya di sebelah sini, di akhir baris nomor. Ini bisa kita enter satu kali. Lalu kepala SMU ini diblok. Kita cetak tebal. Posisikan kursornya di sini, kemudian kita enter satu kali. Oke, sekarang kita fokus di baris ini ya, baris isi untuk surat ini. Nah, jika kita lihat tutorialnya, untuk titik 2, ya semua titik 2 itu sejajar ke bawah. Ya, khusus untuk titik 2. Oke, kita kerjakan dulu untuk baris menimbang terlebih dahulu. Ya, baris yang saya blok ini menggunakan fungsi tabulasi untuk mensejajarkan titik 2, begitu pula dengan teks setelahnya. Jadi khusus untuk baris ini yang saya blok menggunakan 2 tabulasi. Oke, kita blok baris ini. Kemudian untuk titik 2, ini bisa kita pasang di 3 cm. Ya, klik 3 cm di bagian ruler. Kemudian pasang tabulasi di 3,5. Ini untuk mensejajarkan teks setelah titik 2. Nah, setelah itu posisikan kursornya di depan titik 2. Ya, pas di depan titik 2, tidak ada spasi. Kemudian tekan tombol tab satu kali di keyboard. Agar titik 2 ini melompat ke 3 cm. Lalu pindahkan kursornya di sini. Tepat di depan huruf B, kemudian tekan tombol tab satu kali, agar teks ini maju ke 3,5. Nah, selanjutnya untuk mensejajarkan baris kedua dan baris ketiga, ya sejajar di 3,5, ini kita bisa tarik menggunakan hanging indent. Blok untuk baris ini, ya ketiga baris ini, kemudian tarik hanging indent. Ya, ini hanging indent ke posisi 3,5. Nah, seperti itu. Jadi mengenai indentasi ini pernah kita bahas di video sebelumnya ya, mengenai fungsi indentasi pada Microsoft Word. Kemudian ini kita berikan teks rata kiri dan rata kanan. Ya, pilih justify agar barisnya di sebelah kanan itu sejajar ya. Oke, kita kembali ke tutorialnya. Untuk baris mengingat ya, baris yang saya blok ini, di sini ada 3 tabulasi yang digunakan. Pertama, tabulasi untuk titik 2, lalu penomoran, kemudian teks setelahnya. Ya, khusus baris mengingat, ini kita blok kelima baris ini. Untuk titik 2, tetap kita sejajarkan di 3 cm. Kemudian untuk penomoran, ini bisa kita pasang tabulasi di 3,5. Kemudian teks setelahnya, itu bisa kita pasang di 4 cm. Ya, jadi ada 3 tabulasi yang kita pasang di bagian ruler. Itu berarti kita harus menekan 3 kali tombol tab. Ya, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, setelah itu posisikan kursornya di depan titik 2. Ya, sekali lagi pas di depan titik 2, tidak ada spasi ya.
Kemudian tekan tombol Tab 1 kali. Pindahkan kursornya di sini di depan angka 1, Tab 1 kali. Pindahkan lagi kursornya di sini, Tab 1 kali. Ya, agar teks setelah penomoran itu maju di 4 cm. Hal yang sama kita lakukan di baris kedua. Tab 2 kali supaya angka 2 ini sejajar di 3,5. 1, 2. Lalu teksnya pindahkan di sini kursornya, Tab 1 kali. Angka 3, Tab 2 kali, pindah ke sini. Angka 4, Tab 2 kali, pindahkan kursornya di sini, Tab 1 kali. Ini juga angka 5, Tab 2 kali supaya melompat di 3,5 untuk penomorannya. Lalu pindahkan kursornya di sini, di depan huruf K, lalu Tab 1 kali. Ya, agar semua teks sejajar di 4 cm. Ya, begitu pula dengan penomorannya, itu sejajar di 3,5 dan titik 2 itu sejajar di 3 cm ya, sejajar ke bawah ya. Nah, untuk memperhatikan titik 2-nya sama ya, sejajar ke bawah, ini di 3 cm, kemudian ini 3,5. Blok baris ini memperhatikan, kemudian pasang tabulasi di 3 cm untuk titik 2, pasang lagi satu tabulasi untuk mensejajarkan tes ke bawah, ini bisa dipasang di 3,5. Ya, jadi kita tidak masang lagi di 4, karena tidak menggunakan penomoran seperti di baris mengingat. Ya, selebihnya tinggal kita tap titik 2-nya supaya maju di 3 cm. Kemudian teks setelah titik 2 bisa di tap supaya maju di 3,5. Nah, untuk baris kedua, ini bisa di blok. Kemudian tarik hanging indent yang segitiga menghadap ke atas ini. Ya, ini kalau saya sorot, ini akan muncul teks hanging indent. Klik dan tahan, kemudian tarik ke posisi 3,5. Ya, agar semua teks itu sejajar ke bawah di posisi 3,5. Kemudian penataan teks yang digunakan, kita gunakan justify. Ya. Nah, untuk memutuskan, ini sudah jelas menggunakan align center, kemudian dicetak bold, kemudian huruf kapital. Oke, dari sini bisa kita enter satu kali ya. Di sini juga bisa kita enter satu kali. Kemudian memutuskan di blok, align center, kemudian dicetak tebal, Ctrl B di keyboard. Nah, untuk menetapkan, jadi sama titik 2-nya di 3 cm. Menetapkan, ini bisa di blok, pasang tabulasi di 3 cm. Kemudian kita tap satu kali. Selanjutnya, baris ini ya, baris yang saya blok ya, kita fokus dulu di baris ini. Ya, kita tidak akan memblok semua baris di bawahnya karena format tabulasi yang digunakan itu berbeda. Khusus baris yang saya blok ya, titik 2-nya tetap fokus di 3 cm. Kemudian di sini ada titik 2, ini nanti bisa kita sejajarkan dengan baris ini. Ya, jadi ada 4 tabulasi yang digunakan di baris yang saya blok ini ya. Satu tabulasi untuk titik 2, kemudian satu lagi tabulasi untuk mensejajarkan teks setelah titik 2. Kemudian di sini ada lagi satu tabulasi ya untuk titik 2, kemudian satu lagi untuk mensejajarkan baris setelah titik 2 ini. Ya, jadi ada 4 tabulasi yang digunakan. Ya, kita cari teks ini. Oke, pertama ini di blok sampai di sini. Titik 2 yang pertama bisa kita pasang di 3 cm.
Kemudian teks setelah titik 2 itu bisa kita pasang di 3,5. Kemudian teks setelahnya ini ada lagi titik 2, ini bisa kita pasang di 9 cm. Ya, nanti kita lihat ya, kalau misalkan berjauhan ini bisa kita atur, atau terlalu berdempetan ya, bisa kita atur nanti. Untuk sementara kita pasang titik 2 di 9 cm, kemudian teks setelahnya kita pasang di 9,5. Ya, jadi ada 4 tabulasi yang kita pasang di bagian ular. Nah, untuk titik 2-nya kita tap supaya maju di 3 cm, pindahkan kursornya di sini, tap 1 kali supaya semua teks ini sejajar di 3,5. Lalu titik 2 yang ini, ya, ini bisa di tap 1 kali supaya maju di 9 cm. Kemudian untuk nama, ini bisa diblok nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan alamat. Ya, keempat baris ini diblok. Kemudian tarik left and down ya, yang kotak kecil ini tarik ke posisi 3,5. Ya, lihat sejajar ke bawah ya di posisi 3,5. Kemudian lepas bloknya. Untuk ini ya, besi gading ini bisa di tap supaya maju di 9,5, tap 1 kali. Tempat tanggal lahir untuk keduanya tap 1 kali supaya maju di 9 cm. Pindahkan kursornya di sini, tap 1 kali supaya sejajar di 9,5. Ini juga titik 2-nya, tap di sini, pindahkan di sini, tap di sini. Oke. Semua titik 2 di bagian ini akan sejajar di 9 cm. Kemudian teks setelah titik 2 itu akan sejajar di 9,5. Nah, kalau misalkan ini berjauhan ya, ini bisa diblok kembali. Blok kembali ke 6 baris ini. Kemudian untuk titik 2 di bagian ini bisa kita geser di 8 cm. Kemudian untuk teks ini ya, teks yang ada di 9,5, tabulasi ini bisa kita geser di 8,5. Ya, nanti akan dapat hasil seperti ini ya. Ya, sekarang kita fokus di bagian ini, baris kedua. Nah, untuk baris ini ya, kedua, ketiga, keempat, titik 2-nya masih tetap sejajar di 3 cm, kemudian jarak setelah titik 2 di 3,5. Jadi ada dua tabulasi di sini yang kita pasang. Blok kedua, ketiga, dan keempat. Pasang tabulasi untuk titik 2 di 3 cm, kemudian teksnya di 3,5. Nah, sekarang pindahkan kursornya di sini, tap 1 kali, maju titik 2 di 3 cm, pindahkan lagi kursornya di sini, ya, tap 1 kali. Ini juga tap supaya titik 2-nya maju, pindahkan kursornya di sini, tap supaya teksnya maju di 3,5. Hal yang sama yang kita lakukan di baris ini, tap 1 kali di depan titik 2, lalu di sini tap 1 kali. Nah, untuk tiap-tiap baris kedua ya di setiap paragraf, supaya maju di 3,5, ya, kita manfaatkan hanging indent. Ya, kita blok baris ini ya, baris kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian tarik hanging indent ke posisi 3,5. Nah, masih dalam posisi terblok, langsung kita berikan line justify agar baris dari sisi kanan dan kiri itu akan sejajar ya. Line justify atau Ctrl J di keyboard. Ya, satu lagi. Ini ketiga. Iya, mungkin dari tadi teman-teman lihatin ya ketika. Nah, selanjutnya khusus untuk
baris yang bertanda tangan ya. Ini bisa kita gunakan left indent, kemudian pasang tabulasi di sini untuk titik 2. Oke, ini kita blok baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, dan baris kelima. Ya, blok kelima baris ini. Kemudian tarik left indent ya, yang kotak kecil ini kalau saya sorot akan muncul teks left indent. Tarik ke posisi 10 cm. Nah, jika kita ingin mensejajarkan titik 2 ini bisa kita pasang di 12,5. Nah, ada teks setelah titik 2, bisa kita sejajarkan di 13 cm. Selebihnya pindahkan kursornya di sini, tap 1 kali. Ini juga pindahkan di sini, tap 1 kali. Ya, ini tempat Anda. Kemudian kita berikan jarak tanda tangan di sini ya untuk kepala sekolah. Posisikan kursornya di sini. Tekan tombol enter 2 kali. Kemudian untuk tanggal ini ada garis bawah ya. Tinggal di blok. Kemudian underline. Coba 3 kali untuk tanda tangannya. Ya. Kemudian ini dicetak tebal. Tebal ya. Oke. Kemudian underline. Oke, dari sini bisa kita enter 1 kali. Nah, ini masih ada yang pre di bawah ya. Kita akan berikan jarak antar baris khusus untuk isi dari surat ini. Mulai dari menimbang kita blok sampai di baris keempat ya, tepatnya di sini. Ya, di blok khusus untuk isi surat. Kita akan berikan jarak antar baris ya, kita akan berikan spasi. Di grup menu paragraf, di sini ada tombol line and paragraph spacing. Tinggal diklik combo boxnya, kemudian kita gunakan spasi 1,5. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Oh, ini turun ke halaman berikutnya. Ini bisa kita atur. Ini kita lihat memutuskan ini terlalu jauh dengan isinya. Isinya menetapkan, posisikan kursornya di sini ya. Kita akan hapus satu baris. Tekan tombol backspace di keyboard. Nah, ini juga kita akan hapus. Tekan tombol backspace di keyboard. Oke. Oke ya. Nah, kemudian khusus untuk baris ini ya, tembusan yang terhormat. Ini bisa kita blok 2 baris ini. Ini saya lihat ada penomoran di sini ya, 1 dan 2. Jadi tinggal di blok 2 baris ini, kemudian masuk di bagian numbering. Ya, ini juga pernah kita bahas di video sebelumnya mengenai bullet and numbering. Tinggal pilih tombol numbering. Kemudian di sini kita gunakan angka. Ya, kita gunakan ini ya. Klik. Oke. Oh ya, ini ada satu ini. Jika teman-teman ingin zoom in dan zoom out, ya, seperti yang saya lakukan sekarang ini, bisa memperbesar tampilan halaman dan memperkecil tampilan halaman pada lembar kerja Microsoft Word. Teman-teman bisa lakukan ini, tekan dan tahan tombol Ctrl di keyboard, kemudian gerakkan tombol scroll yang ada pada mouse. Ya, jadi di mouse itu ada tombol scroll ya. Ini juga pernah dibahas di video sebelumnya mengenai istilah dalam penggunaan mouse dan cara blok teks pada Microsoft Word. Oke, jadi sampai di sini, ini saya anggap sudah selesai ya. Sudah selesai kita atur formatnya seperti yang ada pada tutorial ini.
Nah, jadi sebelum di print, ini bisa kita cek terlebih dahulu. Di tab menu file, kemudian pilih tombol print. Ya, jadi begini nanti hasil ketika kita print dalam bentuk kertas. Oke, kita kembali ke tab menu home ya. Bisa langsung klik ini, tab menu home, atau klik tanda panah ini. Oke, terakhir kita akan save latihan kita ya. Di tab menu file kembali, kemudian pilih tombol save as. Kemudian kita arahkan ke folder yang pernah kita buat. Teman-teman bisa memilih di PC atau browse untuk mencari lokasi penyimpanan folder yang masing-masing. Kemudian di dalam folder latihan Microsoft Word. Oke, nama filenya surat keputusan kepala dinas. Setelah itu klik tombol save. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam tutorial ini. Baik yang saya tulis, terlebih lagi yang saya ucapkan. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.